Halo semuanya, balik lagi channel Nyanteh. Dan akhirnya kita udah beli Samsung S25 Ultra. Dan kenapa gue beli S25 Ultra, kemarin-kemarin gak pernah beli? Pertama, gue baru ada duitnya. Dan kedua, akhirnya Samsung S25 Ultra itu menjadi lebih ringan. Yang mana alasan yang sama juga kenapa gue beli iPhone 15 Pro. Karena ya 15 Pro ini kurang lebih 20 gram atau berapa gram, jadi lebih ringan. Dan sekarang S25 Ultra pun juga sama. Tapi sambil gue buka ya boxnya, ini gue beli online yang Oke, lanjut ya guys. Tadi ada telepon dari bos ya. Jadi kenapa kita beli, ya itu dia, udah lebih ringan. Dan gue senang banget ya, karena terakhir kan gue bahas S24 Ultra, gue tuh komplain mending S Pen-nya dihilangin. Sekarang kayaknya udah setuju nih orang Samsung. Kayaknya fitur Samsung stylus itu nggak penting-penting banget, bilangin deh Bluetooth-nya. Jadi buat lo yang komplain, bang apaan sih S24 kan itu emang harfiahnya apa sih, harfiah apa? Ya emang harus ada stylusnya. Tidak guys, emang harus dihilangin ya. Dan fungsinya apa? Untuk meringankan fiturnya. Wah, gue banget gitu loh. Dan ini gue udah beli, gue udah nunggu dari pre-order kurang lebih ada seminggu 2 mingguan. Ya 2 mingguan lah kurang lebih ya. Dan ini akhirnya hadir kemarin. Dan sekarang kita baru unboxing biar sekaligus ngebuktiin ya handphone itu rusak atau tidak. Udah dirobek anjir. Nih gue dapat ginian nih, trade in sama promonya Telkomsel. Sama ini handphonenya, udah sih. Tapi setidaknya sih dari packagingnya oke ya. Buat dikirim-kirim tuh udah cukup safe. Nah, kalau lu nanya kenapa gue unboxing padahal videonya karena handphonenya begitu-gitu aja, sebenarnya gue nggak sekedar unboxing sih, tapi gue mau ngobrol-ngobrol sesuatu sama kalian. Jadi ya di sini nggak bakalan kayak kita in depth lu lihat top down si Samsungnya, karena ya lu pasti udah pernah lihat juga apa sih dari si Samsung S25 Ultra kalau dia unboxing. Jadi ini handphonenya ya yang gue dapat. Ini gue beli online eksklusif warna jet black, dan gue nggak suka titanium black karena yang sisi sampingnya itu masih putih kayak belang aja. Gue lebih suka yang bener-bener full black gitu. Tapi di sini yang gue ambil dia itu si versi 256 GB, yang mana kalau gue beli promo kemarin itu dapat upgrade size-nya jadi 512 GB. Dan ini udah gue terima di tanggal kemarin, tanggal 5 Februari ya. Jadi menarik nih, dengan pembelian di tanggal 23 Januari. Oke, ini masih segel semua, dan ini tanda kalau online eksklusif tuh dia ada semacam stripnya untuk warna eksklusifnya dia. Dan ini ya handphonenya, simple sekali. S25 Ultra yang baru, dan kita buka. Cuma dapat kabel doang sama SIM ejector kayaknya. Tapi ya udahlah. Udah, ini doang handphonenya. Nah, tapi di handphone satu ini sebelum gue nyalain pun, gue juga mau sharing juga momen-momen gue pre-order yang jujur aja gue itu agak kecewa sama Samsung ya. Pertama, di tahun ini ya Samsung itu nggak nyediain S Care Plus secara gratis. Jadi yang kemarin pas lagi hand raiser mereka mau masukin data-data itu kayaknya tidak ada fungsinya. Jadi gue mesti beli terpisah plus ya udah nanti gue bakal jelasin lagi. Tapi yang sign up yang sisi data itu kayak nggak ada rasanya gitu. Tapi ini juga leading nih ke masalah selanjutnya. Bukan masalah sih, bukan masalah tapi lebih ke kesalahannya gue. Jadi kan udah mulai hand raiser, udah mulai pre-order, dia ada yang namanya Samsung Reservation, yang mana lu bisa deposit 500.000 buat dapat voucher 1 juta. Lu bisa lihat di sini tak gitu ya. Gue udah beli juga, yang gue pikir gue ngedeposit 500.000 dapat 1 juta, jadi 500.000-nya gue bisa balikin lagi ke gue dan gue dapat voucher 1 juta. Ternyata tidak. Jadi sama aja kayak gue beli voucher untuk dapat voucher potongan 500.000. Yang mana karena handphone ini udah nggak ada S Care Plus lagi, gue mesti beli. Jadi kayak sia-sia gitu, nggak ada untuk ngurangin harga handphonenya sendiri. Yang kalau lu beli sekarang sebarang sama si S25 Ultra ini, harga S Care Plus selama 1 tahun itu 599.000. Dan kalau lu mau beli 2 tahun ya, yang kayak biasanya mereka kasih gratis, itu lu mesti bayar 1,5 jutaan kalau nggak salah, which is itu mahal banget buat gua. Jadi ya udah, gua pakai vouchernya itu ya cuman buat motong si S Care 1 tahun kayak gitu. Padahal ini harga udah naik 1 juta gitu. Jadi kayak nggak ada gunanya gitu si reservationnya. Jadi ya gue nggak tahu. Tapi ini gue disclaimer juga ya. Ini gue pertama kali ikut PO Samsung dan gue tidak ada
experience PO ikutan Samsung. Yang gue tahu sih Samsung tahun lalu menarik. Dan untuk promonya sendiri si Samsung pun juga nggak kayak gimana ya. Gue ngelihatnya sih udah potongan yang gue rasa gue nggak dapet keuntungannya juga. Tapi yang pasti ketika gue beli ini katanya gue bisa dapat voucher 1 juta lagi karena gue udah beli online dan lu bisa pakai di Samsung Shopnya. Tapi sebelum itu gue kan udah ikutan yang online eksklusif karena gue ngincer si Jet Black-nya ya. Tapi gue dapet denger lagi nih dari teman-teman gue gitu yang beli secara offline. Dia ngasih tau ke gue, ternyata kalau lu beli offline di store tertentu itu lu bisa ditawarkan S-Care Plus secara gratis, bahkan bisa up to 2 tahun gitu. Cuman ya itu dia, karena gue nggak ada pengalaman ya gue nggak ngecekin sebelum gue beli. Jadi gue udah ngarepin Jet Black, ya udah gue ke online store aja. Tapi ternyata pas kemarin gue sempet ke store ya Samsung, salah satu vendornya Samsung yang bukan Sein gitu ya. Gue tanya apakah benar dapat S-Care-nya, ternyata di yang vendor ini tidak ada, tapi yang dia bisa beli online eksklusif color kan. Jadi ngapain gue masih beli online, mending gue beli toko. Karena kalau gue beli di toko pasti ada keuntungan, vouchernya itu lu bisa belanjanya di tokonya langsung, bukan kayak lu beli online voucher pembeliannya yang 1 juta itu kurang lebih itu lu cuma bisa beli di Samsung Shop-nya doang. Jadi kayak agak nyebelin sih, tapi ya it's okay lah. Semoga aja nih pas udah gue sign in lagi ada gitu. Tapi ya gitu, jadi mungkin buat lu juga nih kalau misalkan mau ngikutin Samsung gitu, mau ikutin pre-order, lu better selain lu cek dari online, kalau bisa lu cek ke store dulu. Kan kalau di Samsung di mall-mall itu macam-macam vendornya, ada yang dari Sein, mungkin dari Erapon atau apa gitu. Lu bisa nanya-nanya kira-kira promo yang ditawarkan dari tokonya itu apa, karena ternyata itu bisa berbeda-beda. Tapi gue nggak tahu ya apakah ini sebuah oknum atau bukan. Cuman ya menurut gue kalau lu misalkan bisa dapat S-Care Plus, terus juga one online eksklusif tanpa beli online, dan juga voucher yang lebih enak di store sih, gue rasa mending kenapa tidak ke store-nya aja gitu. Jadi ya itu dia yang bikin gue kecewa ketika gue beli Samsung S25 Ultra ini. Karena ya dihitung-hitung totalannya ini kan harga handphonenya 22 jutaan ya. Yaitu jadi gue pertama potongan nggak dapat, ditambah gue beli S-Care Plus jadi sekitaran 22 juta 500 ribuan. Lu bisa lihat di sini lah harga gue belinya. Yang mana gue diskonnya ya diskon upgrade size doang gitu 2 juta. Tapi ya semuanya pada begitu. Jadi gue nggak ngerasakan. Dan sebenarnya juga paling enak ya kalau lu ikutan trade ini juga sih sama Samsung. Jadi lebih untung. By the way di sini gue juga mau pakai ini ya, mau promosiin karena gue di sini disupport sama Banks untuk casingnya. Gue nggak dibayar, cuma dikirimin gini doang. Dia itu ngasih beberapa produk ke gue. Banks ini produk luar yang lu bisa beli juga, di deskripsi gue kasih linknya, atau mungkin di YouTube Shopping juga ada. Lu bisa cek yang harganya masih cukup kompetitif dibanding brand-brand yang dijual di lokal. Dan dia ini yang menariknya, yang gue suka di situ, dia ini pakai bahan Kevlar punya. Jadi lu bisa ngasih proteksi yang lebih, tapi nggak makan ketebalan dari handphonenya sendiri dan juga bobot yang berlebih. Lihat aja nih handphonenya. Lu bisa lihat nih handphone cakep banget ya. Dengan warna hitamnya ini cukup matching dan keren banget sih. Tapi yang gue suka sih dari S25 Ultra di sini memang sih lebih ringan, karena gue udah bandingin juga sama S24 Ultra pas nyoba dan juga nanya soal S-Care tadi di store. Nyata perbedaannya cukup signifikan dan ngerasanya tuh cukup lebih ringan gitu. Dan ini memang jadi salah satu nilai plus kenapa gue beli S25, karena handphone berat itu gue tidak suka. Dan ya memang sih agak menyedihkan juga si S25 Ultra ini nggak banyak upgrade dari handphonenya. Tapi ya karena Samsung gitu ya, dia itu menjual dari AI dan juga One UI 7-nya, ya udah itu yang lu bakal dapat. Jadi nggak bisa komen. Paling yang komen di sini sih kenapa si stylusnya itu dihilangkan. Nah, di sini ya mungkin yang kalian ini masih agak bebel bang, stylus mending harus tetap ada sih, karena kan ya S25 Ultra itu kan dari Note ya. Tapi pada dasarnya memang kalau stylus itu tuh nggak segitunya kepake. Gue yakin kalau lu punya Ultra series Samsung pun dari setahun mungkin lu bakal pakai stylus kayak hitungan jari masih kepake, karena ya itu lu mau pakai apa sih gitu kan. Apalagi sekarang Samsung juga ekosistemnya udah gila gitu, jadi kayak nggak terlalu wajib lu pakai si stylusnya. Makanya sekarang disurat nih dari segi bututnya dihilangkan gitu. Dan lu bisa lihat juga dari Samsungnya pun udah nge-state ya, ternyata yang pengguna stylusnya si handphone yang satu ini
ya yang ini nih ya, ternyata selama penggunaannya itu cuma 1%, bahkan kurang dari 1% pengguna Galaxy itu tidak menggunakan fiturnya S Pen. Fiturnya ya, bukan stylusnya gitu. Jadi yang Bluetoothnya kayaknya nggak kepake. Jadi ya lebih baik dihilangkan. Gue sih setuju dihilangkan aja. Ini video udah lama belum sih? Kayaknya masih sebentar ya. Tapi ya itu aja sih. Gak banyak yang gue bahas karena di sini gue cuman pengen tahu aja, pengen ngasih tahu ke kalian kalau gue udah punya Samsung S25 Ultra yang akan ganti iPhone 15 Pro gue ini. Dan 16 Pro juga nggak dijual juga, jadi ya udah kenapa tidak beli ini. Oh iya, by the way ini ya, si Banks ini ada dua case yang gue dapat. Yang pertama yang gue udah pakai di sini tuh dia adalah Armor Air Aurora yang warnanya itu ada beberapa tone. Ini juga keren ya. Yang kedua di sini dia ada ini Armor Pro Montage ya. Ini lebih ke bentuk-bentuk yang agak seni-seni gitu ya. Campuran ala-ala karbonnya ditambah apa ya? Ya gue nggak tahu lah ini tema-temanya apa, tapi ini kayak karbon gitu. Tapi yang ini dia itu memberikan cushion lebih 360 derajat, jadi kalau lebih jatuh, kalau handphone jatuh itu lebih aman. Sedangkan kalau ini tetap aman, tapi ada beberapa sisi yang nggak diproteksi, tapi tetap bisa menjaga ketipisan handphonenya, jadi tetap masih compact gitu. Nih kalau misalnya gue pakai yang ini ya, Banks Armor Pro Montage, dia ini memang sedikit lebih besar jadi handphonenya, tapi dia menjaga secara keseluruhan ya, karena dari semua sisinya dia itu cover. Dan juga mereka juga ngasih satu buah ini ya, tempered glass, dia sebutannya Glass Warrior Screen Protector, yang sama juga kayak brand-brand lain. Dia itu udah mudah penggunaannya karena di paketannya juga lu udah dikasih semacam inilah cetakan untuk pasang si anti goresnya. Tapi ya gue nggak tahu nih, ini kayaknya gue masih consider karena dia itu nggak ada anti reflektifnya. Sedangkan si Samsung bawaannya tuh udah anti reflektifnya udah lebih bagus ya. Jadi ini enak banget nih kalau gue mantulin cahaya softbox gue. Ini di handphone ini sih gila sih, kredus banget sih. Intinya itu ya, kalau kalian tertarik sama casingnya si Banks ini, lu bisa aja cek di deskripsi karena nggak cuma Samsung S25 Ultra aja, dia juga banyak produk-produk lainnya, dari iPhone juga ada, bahkan S25 yang series lainnya pun juga ada, dan handphone lainnya pun juga ada. Jadi kalian cek aja di sana. Siapa tahu kalau lu pengen beli, lu pakai aja voucher dari gue, lu bisa dapat potongan 10% gitu. Yaudah sih, itu aja. Gue mau coba sign up dulu, login data dan transfer data dari iPhone 15 Pro gue. Sekaligus juga gue mau ngecek nih vouchernya ada nggak nih 1 juta. Karena kalau misalnya ada, gue ada rencana mau beli Galaxy Watch 7 juga. Karena gue lagi demen-demen larinya, pengen nyobain juga fitur-fitur jamnya si Samsung gitu. Dan mungkin juga karena ini gue udah beli handphonenya, gue bakal peras kontennya. Jadi gue bakal review, gue bakal cobain AI-nya, atau mungkin log videonya gue bakal cobain. Jadi ya bakal banyak konten tentang handphone satu ini. Atau lo kalau mau kasih saran, lo mau gue ngetes apa sama Samsung ini, silahkan komen aja di bawah. Jadi ya udah, kalau kalian mau beli Samsungnya, cek deskripsinya juga, gue udah kasih linknya. Jadi siapa tahu udah dapat promo dari link gue. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang link di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye!